berlatar belakang daerah Seraye yang daerahnya yang kering, yang tandus, yang berada di atas pebukitan, yang sejak zaman dulu di Seraye ini jarang terjadi hujan. Salah satu wahana beliau untuk memohon hujan itu adalah dengan melakukan tradisi gebuk ende Seraye ini. Di samping itu, gebuk ini sudah menjadi pengakuan pemerintah Republik Indonesia melalui dua kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai WWTB dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai HAKI. Gebuk ende Seraye yang bersifat sakral ini dimulai dari berlatar belakang daerah Seraye yang daerahnya yang kering, yang tandus, yang berada di atas pebukitan, yang sejak zaman dulu di Seraye ini jarang terjadi hujan. Dengan oleh tetua-tetua kami, oleh leluhur kami yang ada di Seraye, karena daerahnya kering, tandus, tidak ada hujan dan terlambat hujannya, maka salah satu wahana beliau untuk memohon hujan itu adalah dengan melakukan tradisi gebuk ende Seraye ini. Sudah dilakukan secara turun-temurun dan sangat dipercaya bahwa gebuk ini adalah salah satu wahana mereka beliau untuk memohon hujan. Dan sampai sekarang saat ini pun saya selaku perjuru tetap melestarikan kegiatan ini, di mana kegiatan tradisi gebuk ende Seraye yang bersifat sakral yang bertempat di Pura Balai-Agung ini dilaksanakan setelah upacara Ngusa Bekaje yang bertepatan Ngusa Bekajenya itu bertepatan dengan Purnama Kapat setiap tahun. Ketika upacara Purnama Kapat sudah disineb, maka kami bersiap-siap dan melakukan tradisi gebuk ende Seraye yang bersifat sakral ini. Contohnya hari ini kita lakukan karena kemarin sudah kita melakukan penyineban upacara. Dan ini akan kami lakukan terus-menerus sebagai upaya kami satu, melestarikan tradisi kami supaya jangan punah. Kemudian ini menjadi satu-satunya momen kami yang kami miliki dari Seraye. Kemudian di samping itu, gebuk ini sudah menjadi pengakuan pemerintah Republik Indonesia melalui dua kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai WWTB dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai HAKI. Demikian sehingga kami bersedia untuk melestarikan kegiatan ini untuk setiap tahunnya, dan mudah-mudahan generasi kami ke depan tetap melaksanakan ini. Rangkaiannya sebelum kami melakukan gebuk ini seperti tadi, sudah didahului dengan kami di sini sudah mengatur pejati, ditambah dengan seguhan, baik seguhan di tempat kami melakukan gebuk ini, termasuk di tempat ada gamelan gongnya. Karena gebuk ini diiringi dengan tetabuhan yang disebut dengan bebonangan yang terdiri dari 7 penabuh. Itu rangkaiannya. Peralatan yang digunakan pada saat menggebuk, pada saat namanya gebuk itu ada endenya. Endenya itu alat penangkis dan pemukulnya adalah penyalin. Nah, aturannya pada saat menggebuk hanya dilarang mencari atau memukul di bawah pinggang, tidak boleh. Di atas pinggang boleh, di mana saja dipukul boleh, tetapi dengan catatan memukul. Jangan menusuk. Karena menggebuk itu sama dengan memukul. Itu pantangnya. Kalau menusuk salah. Tuh ya. Selain itu bolehlah dipukul sekuat-kuatnya. Seera perkembangan zaman, katakanlah karena dulu wahana untuk menulas hujan, ketika perkembangan zaman pemerintah sudah mulai memperhatikan dengan kekurangan air dengan dibawakan air PDAM, sehingga agak kurang diperhatikanlah tradisi ini untuk memohon hujan.
Kenapa? Mungkin saat itu karena saya masih kecil mungkin waktu itu, atau mungkin yang tidak kurang memperhatikan sehingga kurang jarang dilakukan karena ya katakanlah air sudah ada di PET. Tapi saya berkomitmen untuk tidak akan katakanlah menghilangkan tradisi ini walaupun sudah hujan walaupun apa, yang penting tradisi gebuk ende sakral ini kami akan tetap lakukan di Pura Balaiagung ini. Itu karena keyakinan kami ya, kalau pengalaman ya bisa nanti malam bisa. Mohon maaf hari ini karena ada festival mungkin ada sesuatu yang kami cari untuk supaya jangan hujan dulu gitu. Kaitan dengan festival ya karena ya kami seperti apa yang dia katakan tadi karena sudah diakui oleh pemerintah ya kami juga ingin karena melakukan dharmaning agama dan dharmaning negara. Dharmaning negara kami adalah menyatakan kepada pemerintah, oh ini loh Pak Pemerintah bahwa kami sudah lakukan kegiatan gebuk ini, bahkan kami festivalkan itu. Bahkan itu rencana kami untuk mengagendakan festival itu setiap tahun. Tetapi mungkin ke depan kami akan evaluasi setelah selesai sepenuhnya di sini selama 3 kali mungkin baru kami cari hari yang lain untuk melakukan festival yang lebih baik lagi. Bedanya antara festival dengan sakral pasti satu dari sisi upacara, walaupun mungkin di festival ada upacara tapi lebih kecil, tetapi dari sisi tempat dan waktu. Karena kalau sakral tempatnya Balaiagung, waktunya setelah upacara Musabek Kanjeng Mesinem. Tuh. Festival bolehlah setelah itu. Tuh, nanti kita cari polanya. Yang boleh umur tidak dibatasi. Yang kecil pun kami punya generasi kecil, anak-anak, remaja, dewasa, tua pun boleh. Sepanjang dia mau dan mampu. Tuh, sepanjang dia. Tidak bisa ditentukan, tergantung kekuatan fisik mereka yang menggebuk. Kadang-kadang kalau memang dia belum puas bisa 3-4 kali tarungan itu. Set kalau di sini angkap itu. Bisa itu lebih dari 3-4 kali. Ya, yang mengontrol itu satu saya dari sisi keseimbangan. Kalau memang katakanlah tidak seimbang pasti dia akan diberhentikan oleh saya karena kasihan yang salah satunya itu. Kemudian tingkat sportivitas orang menggebuk di sini tinggi. Mungkin sudah disaksikan tadi kan, begitu dia walaupun kena pipi dia pasti dirangkul. Bahkan yang memukul pipinya itu minta maaf. Tapi yang kena itu juga satria, biasa itu. Sudah biasa, saya juga sudah biasa kena kepala dan mengenakan kepala orang biasa itu. Tapi sportivitasnya tinggi, luka itu biasa, luka. Selama ini belum ada sampai yang ke rumah sakit lah, belum ada.